おい鉄拳エメラボラムのかけずれやってこいやこら下流拳ノードラゴンクソゲイザー当たらねえってのがまだわかんねえか。どこへ行く気だ。君ならこの魔法が。Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat para aliansi dari guild resmi yang sedang berhadapan dengan guild kegelapan Ora-Ora Gang. Dan lagi-lagi kita dikasih kejutan dari cerita fairy tale tentang diperlihatkannya sosok Jelal lagi yang dibawa oleh Ora-Ora Gang. Waduh, apa hubungannya ya Jelal dengan sihir Nirvana yang diincar? Dan bisa nggak ya para aliansi guild resmi mengalahkan Ora-Ora Gang? Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tentunya biar kalian nggak ketinggalan update alur cerita anime fairy tale yang selalu kalian tunggu-tunggu. Gak perlu lama-lama lagi, skuy, kita ke pembahasan alur cerita anime fairy tale part 15. Terobos aja kuy! Tim Natsu yang sedang berusaha menyelamatkan Wendy dan Happy dikepung oleh seluruh anggota guild kegelapan bernama Naked Mummy. Bahkan ketua dari guild itu yaitu Gato dan Zato juga ada di sana dan bersiap menghajar mereka. Tapi tentu saja bukannya gentar Natsu dan Grey malah jadi sangat bersemangat melawan seluruh pasukan yang menghadang mereka. Sementara Carla yang ikut bersama mereka hanya bisa bersembunyi sambil terheran-heran melihat kelakuan dua anggota fairy tale itu. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan Naked Mummy, lagi-lagi mereka bertiga dihadang oleh musuh, tapi kali ini hanya satu orang. Ternyata yang datang kali ini adalah Erigor. Masih ingat kan dengan Erigor dari guild kegelapan Essen Ward? Kini Erigor yang menjadi agen bebas untuk Ora-Ora Gang diperintahkan untuk menghentikan para aliansi dari guild resmi yang dianggap mengganggu kelancaran pembangkitan sihir Nirvana. Selain itu, Erigor memanfaatkan tugasnya untuk membalaskan dendamnya kepada Natsu. Segera saja Natsu kembali berhadapan dengan musuh lamanya itu. Koi Tekken Emerald Bolam no Kakizune Yatte koi ya Kora Karyuken Mahusho Kanawane. Di sisi lain terlihat Ren dan Ivy yang dapat dengan mudah menghadapi Black Unicorn serta grup Lamia Scale yang juga berhasil mengalahkan Red Hood. Tapi saat yang lainnya berhasil, Ichiya yang hanya sendirian karena terpisah dari Ren dan Ivy dihajar sampai babak belur dan ditangkap oleh musuh. Beralih ke markas Ora-Ora Gang di mana Wendy dan Happy yang ditunjukkan jasad Jelal sangat terkejut melihatnya. Happy tentu saja terkejut karena dia mengenal sosok Jelal sebagai musuh. Namun berbalik dengan Wendy yang mengatakan bahwa Jelal adalah sosok baik hati yang menolongnya dulu. Wendy juga tak percaya dengan apa yang dikatakan Happy soal kejahatan Jelal. Dia pun jadi bimbang dengan keadaan yang menghampirinya tentang apakah dia harus memakai kekuatannya untuk menyelamatkan Jelal atau tidak. Saat yang bersamaan Natsu, Grey dan juga Carla sampai ke markas Ora-Ora Gang dan dengan sembrononya Natsu memanggil nama Wendy serta Happy. Hal itu tentu membuat musuh yang ada di dalam markas mengetahui kehadiran mereka. Salah satu anggota Ora-Ora Gang bernama Res langsung datang menyerang mereka bertiga dengan gerakan yang sangat cepat sampai sangat sulit dilihat. Grey segera menyuruh Natsu untuk menyelamatkan Wendy dan Happy sementara dirinya melawan Res. Natsu serta Carla segera pergi dari sana menuju ke dalam goa tempat markas Ora-Ora Gang. Namun Natsu tidak pernah menyangka dengan apa yang dia temui saat pergi masuk ke dalam goa itu. Sosok yang dia pikir sudah mati terlihat kembali di depan mata. Jelal. Jelal. Ren
Brand yang tidak menyangka akan diserang juga oleh Jelal segera memerintahkan Cobra untuk mencari keberadaan Jelal dan mengawasinya. Sementara itu, Grey yang masih berhadapan dengan Rez menyuruh Natsu yang sudah menggendong Wendy serta Happy untuk segera pergi ke tempat Erza, di mana Lucy dan Hakibi masih menjaganya. Sementara itu Jelal terlihat berjalan seperti menuju ke satu tempat sambil memakai pakaian Ergor yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Di tengah-tengah itu Jelal memanggil nama Erza. Latar berpindah sejenak ke Guild Fairy Tail, di mana Mary Jane dan Makarov membicarakan tentang hasil investigasi tentang ora-ora geng yang menurut Makarov ada hubungannya dengan Menara Surga dan soal brand yang ternyata merupakan bagian dari agen sihir. Mereka berdua juga berharap Natsu dan yang lainnya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kembali kepada Natsu yang sedang berlari sambil menggendong Wendy dan para kucing ke tempat Erza berada. Tempat kebingungan arah tujuannya, Natsu tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang terdengar di kepalanya. Rupanya itu adalah Hakibi yang menggunakan sihir telepati. Sihir Hakibi rupanya juga mampu mengumpulkan setiap data-data dan menyimpannya lalu kemudian mentransfernya kepada orang lain lewat telepati. Jadi kayak di Bluetooth ya atau Wi-Fi gitu. Canggih banget sihirnya Hakibi. Natsu yang sudah mendapatkan transferan lokasi keberadaan Erza langsung bergegas pergi dengan selamat. Di sisi lain Grey masih berhadapan dengan Rez. Kecepatan Rez yang begitu kencang membuat Grey kesulitan untuk menyerang balik. Rez mengeluarkan kemampuan bernama Dead Grand Prix, di mana secara mendadak muncul sekumpulan motor yang dikendalikan sihir dan menyerang Grey. Melihat motor itu dapat dinaiki, Grey segera saja mengendari salah satu dari motor sihir itu untuk mengejar Rez yang sudah terlebih dahulu naik motor. Mereka pun jadi balapan liar. Zorak! Omoshii! Meskipun sudah naik motor, Grey masih kesulitan untuk menyerang Rez karena tidak dapat membidik dengan tepat. Dan secara kebetulan saat melewati sebuah tempat, Grey melihat Leon dan Sherry. Segera saja Grey mengajak Leon untuk naik motor bersamanya dan bekerja sama agar bisa mengalahkan Rez. Grey mengendari motor sementara Leon yang menyerang Rez. 俺が造形魔法の手本を見せてやろう。イーグル！なかなか素早い造形魔法だな。エイプ！ハン！だがまだだ！行くぞリオン！俺の合図で撃て！全力でな！ロードラゴン！クソゲイザー！当たらねえってのがまだわかんねえか？どこへ行く気だ？早い！ Detik-detik kekalahannya, Rez terbayang memori masa lalunya ketika dia berlari kabur dari sebuah tempat yaitu Menara Surga. Rupa-rupanya Rez juga sama seperti Erza dan Jelal, yaitu anak-anak yang diperbudak untuk membangun air system. Saat Grey dan yang lainnya mengira Rez sudah tumbang, tiba-tiba saja Rez bangkit dan mengaktifkan lakrima peledak di tubuhnya untuk membunuh musuh serta dirinya sendiri. Di detik-detik menegangkan itu, Leon mendorong jatuh Rez bersamanya ke bawah jurang agar ledakan lakrima tidak mengenai Grey dan Sherry. Di markas ora-ora geng, Brain merasakan sakit di kepalanya seperti memberi tanda bahwa salah satu anggotanya sudah dikalahkan. Setelahnya Brain segera memanggil nama Midnight yang membuatnya terbangun dan memerintahkan untuk memburu para anggota aliansi guild resmi. Hai, Chichiume. Setelah keluar dan berjalan pelan-pelan, Jelal sampai ke pedalaman hutan World bersama Cobra yang mengikutinya diam-diam tanpa diketahui. Rupanya tempat itu adalah pusat sihir Nirvana di segel. Setelah terdiam sejenak, Jelal melepas segel sihir Nirvana dan terlihatlah cahaya hitam bercampur putih yang berenergi begitu besar dan menyilaukan. Sementara itu Natsu akhirnya sampai ke tempat Erza dijaga oleh Lucy dan Hakibi. Setelah membuat Wendy tersadar, Natsu segera memohon agar Wendy segera menyembuhkan Erza. Sejenak melupakan apa yang tadi dilakukan oleh Wendy saat berada di markas ora-ora geng.
racun yang menyelimuti tubuh Erza seketika hilang tak tersisa dan memulihkan keadaan Erza kembali. Semuanya menyambut senang dan kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Wendy. Tapi kemudian Carla mengingatkan agar Wendy tidak terlalu banyak memakai sihir karena sihir penyembuh dapat memakan banyak kekuatan sihir pemakainya. Di saat yang bersamaan Jura yang ternyata terpisah dari Leon dan Zerli bertemu dengan anggota lain dari Ora-Ora Gang, yaitu Hot Eyes. Hot Eyes adalah orang yang sangat mementingkan uang dan menganggap uang adalah sumber kekuatan. Mendadak di tengah pertarungan mereka, sihir menyilaukan datang dari arah pedalaman hutan, membuat mereka seketika terpaku menatapnya. Kekuatan sihir Nirvana juga dapat dilihat dari posisi di mana Natsu dan kawan-kawan berada. Bahkan dari tempat Grey dan Seri juga, mereka seketika menjadi waspada karena artinya langkah mereka terlambat untuk menghentikan Ora-Ora Gang sebelum Nirvana berhasil dibangkitkan lagi. Ren dan Ivy yang posisinya dekat dengan sumber sihir Nirvana mencoba untuk menghubungi Hibiki. Namun sihir Nirvana ternyata menghalangi komunikasi telepati mereka semua. Mereka berdua tidak punya pilihan lain selain berpencar untuk menemui anggota aliansi yang lain. Di sisi lain, Natsu yang mengetahui kebangkitan Nirvana adalah karena adanya Jelal segera berlari ke arah sihir Nirvana itu. Natsu tidak ingin Erza kembali bertemu dengan Jelal. Sementara Wendy diserang rasa bersalahnya karena malah membangkitkan sumber berbahaya bagi mereka semua. Namun rupanya Erza sudah keburu mendengar nama Jelal saat Natsu berteriak tadi dan Erza ketika menghilang dari pandangan mereka untuk mencari keberadaan Jelal. Lucy dan yang lainnya menjadi sangat panik. Dan Wendy menjadi semakin tenggelam dalam perasaan bersalahnya. Melihat kondisi Wendy, tiba-tiba saja Hibiki mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Wendy dan membuat Wendy tak sadarkan diri. Sebelum mereka bergerak mengejar Natsu, selagi mereka berlari, Hibiki tidak memiliki pilihan lain selain menjelaskan apa saja yang dia ketahui tentang sihir Nirvana kepada Lucy dan yang lainnya. Karena ternyata Hibiki juga belum menceritakan kebenaran ini kepada yang lain. Hibiki berpikir bahwa teman-temannya akan tenggelam dirasuki sihir Nirvana jika timbul kecemasan setelah mendengar kenyataan tentang sihir tersebut. Menurutnya sihir Nirvana akan memasuki mereka dan menjebak di antara sisi baik dan sisi jahat. Contohnya adalah Wendy yang hampir dirasuki karena perasaan bersalah. Dan juga Sherry yang sekarang merasa kehilangan Leon. Sihir Nirvana bekerja kepada mereka dan mengubah baik menjadi jahat dan jahat menjadi baik. Teori Hibiki ternyata benar adanya. Kini mendadak Hot Eye yang sedang dilawan oleh Jura menjadi sosok yang baik hati dan suka menabung, memeluk Jura sambil menangis terharu. Sementara Sherry mendadak menyerang Grey yang sedang mencari keberadaan Leon. Lucy dan Happy menjadi khawatir Natsu akan ikut dirasuki karena dia sedang dikuasai emosi marah. Namun ketika berpikir Natsu memang selalu barbar, mereka tidak jadi khawatir. Di tengah perjalanan Natsu, dia menemukan sosok Grey yang sedang terbaring tak sadarkan diri di tengah aliran sungai. Tapi saat Natsu menggotong keluar, Grey malah menjebak Natsu di atas sebuah perahu rakit dan menggoyangkannya, membuat Natsu langsung merasa mabuk. Lucy dan yang lainnya sampai beberapa saat kemudian dan mengira Grey telah termakan kegelapan sihir Nirvana karena perilakunya yang aneh. Grey bahkan membekukan Happy yang mencoba menghentikannya. Tapi kemudian Grey malah terlihat seperti membaca pikiran dan perilaku orang-orang yang sedang berada di hadapannya. Hal ini membuat Lucy sadar bahwa yang di depannya bukanlah Grey yang asli. Dan benar saja ternyata itu adalah Gemini, arwah zodiak milik Angel. Salah satu anggota Ora-Ora Gang yang dapat mengkopi siapapun dari kepribadian sampai kemampuan sihirnya. Gemini kemudian berubah menjadi Lucy untuk mengecoh Sagittarius dan hasilnya Sagittarius malah menyerang ke arah Hikibi. Melihat hal itu, segera Lucy menyuruh Carla untuk membawa kabur Wendy. Saat Lucy yang asli menutup gerbang Sagittarius, Gemini yang menjadi Lucy mengkopi kekuatan sihir Lucy dan memanggil Sagittarius, membuatnya hampir menyerang Wendy dan Carla sebelum akhirnya Angel menampakkan diri. Lucy langsung bersiap menghadapi Hikibi sambil mencoba melindungi Hikibi dan Natsu. Saat Lucy memanggil Aquarius untuk keluar, Angel mengeluarkan arwah zodiak Scorpio yang ternyata adalah pacarnya Aquarius.
Bukannya bertarung, Scorpio dan Aquarius malah kembali ke dunia arwah untuk ngapel. Setelahnya langsung saja Angel menyerang Lucy, namun Lucy tidak menyerah dan kembali memanggil arwah zodiak yang lain. Kali ini adalah Loki. Namun lagi-lagi Angel memanfaatkan keadaan untuk memanggil arwah zodiak yang berhubungan erat dengan arwah Loki, yaitu Aries. Ternyata Angel mendapatkan kunci zodiak Aries saat dia menyerang Karen, pemilik Aries dan Loki sebelumnya yang merupakan anggota Blue Pegasus sekaligus kekasih Hikibi yang ada di part 9. Masih inget kan? Hikibi hampir saja dikuasai amarah dan dirasuki kegelapan nirvana setelah mendengar hal itu. Lucia mengetahui kedekatan Loki dan Aries, berusaha menutup paksa gerbang Leo. Namun dengan tegas Loki menyatakan bahwa dia akan bertarung untuk melindungi pemiliknya. Begitupun dengan Aries. Di tengah pertarungan arwah zodiak itu, Angel memanfaatkan keadaan dan menyuruh arwah zodiaknya yang bernama Kelum untuk menembakkan Leo bersama dengan Aries. Melihat mereka berdua tertembak, emosi Lucy bergejolak karena merasa marah Angel menggunakan arwah zodiak tanpa memikirkan perasaan mereka. Lucy mencoba menyerang lagi menggunakan Taurus, tapi gagal karena Gemini berubah lagi menjadi Lucy dan berhasil menyerang Taurus. Setelahnya Gemini menyerang Lucy bertubi-tubi menggunakan Kelum sampai babak belur. Sambil terus diserang, Lucy memohon kepada Angel untuk membatalkan kontraknya dengan Aries. Lucy sangat tidak ingin Aries dimiliki oleh penyihir arwah zodiak yang hanya bisa memperalat para arwah tanpa memikirkan perasaan mereka. Lucy bahkan siap mati untuk meminta Angel membatalkan kontrak dengan Aries. Melihat ketulusan hati Lucy, Gemini mengabaikan perintah Angel untuk menyerang Lucy dan menangis melihat Lucy yang memang mencintai arwah zodiaknya dan menghargai mereka. Di saat seperti itu, Hikibi tiba-tiba berada di belakang Lucy seperti telah dikuasai kegelapan. Mengira akan diserang, ternyata Hikibi mendekati Lucy untuk memberikan kekuatan sihirnya dan mentransfer sebuah sihir yang sangat kuat karena Hikibi yakini Lucy dapat menggunakannya. Dan alur cerita anime Fairy Tail part 15 ini pun bersambung. Dikira cukup, ternyata suhu juga nih ya Lucy. Diam-diam power parah ternyata. Dan dengan begitu anggota aliansi Gold resmi sudah mengalahkan 2 dari 6 anggota Ora-Ora Gang. Dan gimana nih nasib Jalal ke depannya? Gimana reaksi Erza nanti setelah melihat Jalal kembali ya? Buat yang baru gabung langsung aja, nggak usah banyak pikir, like, subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Rama seperti biasa di sini pamit, bye bye.